situasi hari ini dalam sudut pandang atau kacamata mereka itu jauh lebih buruk dibandingkan Orde Baru. Karena terjadi upaya untuk membangkitkan dui fungsi TNI, tapi secara perencanaan nampak tidak jelas. Selamat malam semuanya. Kemarin ketika Undang-Undang TNI disahkan, ketika aksi demonstrasi terjadi di berbagai daerah, terus terang saya sedang berada di Jakarta untuk mendengarkan curahan hati para pengusaha yang sangat-sangat mewakili pemikiran dan perasaan para naga di Indonesia. Karena sekarang mereka merasa kebingungan gitu. Negara ini mau kemana gitu? Rezim yang baru ini mau ngapain gitu? Karena kalau dibilang ini keberlanjutan, hari ini faktanya itu sama sekali tidak keberlanjutan. Karena terlihat sangat berbeda sekali, apalagi dengan disahkannya Undang-Undang TNI. Karena kalau dari gaya-gayanya, kayaknya akan dikembalikan ke zaman Orde Baru. Tapi cara atau penanganannya ini nggak sama. Menurut teman-teman pengusaha yang dulu juga mereka sudah menjadi pengusaha di era Orde Baru, mereka melihat bahwa di era Orde Baru memang terjadi dui fungsi TNI. Tapi caranya atau kepemimpinan dan pemikiran terkait apa yang akan dilakukan itu benar-benar sangat strategis sekali. Sangat direncanakan dan bisa detail sekali dijabarkan. Nah, hari ini itu nggak kelihatan gitu. Memang dui fungsi TNI-nya mirip dengan zaman Orde Baru, tapi perencanaannya itu nyaris nggak ada. Gitu. Jadinya para pengusaha ini jadi bingung gitu. Ini mau ngapain kita? Jadi sekarang dengan adanya dui fungsi TNI atau kemudian prajurit TNI ditempatkan di beberapa tempat yang seharusnya mereka tidak berada di sana, dan kemudian tidak ada rencana atau perencanaan yang detail seperti yang pernah dulu dilakukan oleh Pak Soeharto, ini kemudian menjadi sangat sulit untuk dipahami. Program-program yang ada dan dilakukan oleh pihak pemerintah hari ini itu juga kayak meragukan, seperti misalkan program makan siang gratis gitu ya. Itu di kota-kota besar dan ya orang-orang yang sebenarnya nggak perlu makan gratis itu juga dikasih gitu. Yang cuma ujungnya akan buang-buang anggaran dan tidak tepat sasaran. Itu juga dipertanyakan. Ya sebelumnya juga sudah pernah dipertanyakan oleh banyak investor. Tapi ya dengan suasana Undang-Undang TNI yang disahkan kemarin, tapi program-programnya itu tidak jelas dan tidak terbaca detail oleh para pengusaha, itulah yang kemudian membuat mereka jadi mengundang saya untuk bertanya dan ngobrol gitu ya. Sebenarnya ini gimana? Karena kalau makan gratis itu dilaksanakan dalam beberapa bulan terakhir dari bulan Januari kemarin, itu kan sudah terbukti ada banyak sekali masalah. Entah itu makanannya yang basi lah, ada makanannya yang nggak sesuai lah, yang nggak habis, dan kemudian juga nggak tepat sasaran karena orang-orang yang sebenarnya nggak perlu makan dikasih makan juga, orang-orang yang mampu sebenarnya juga dapat. Sementara di pedalaman-pedalaman, di tempat-tempat yang terpencil itu justru malah belum mendapatkan program makan siang gratis. Jadi ini dianggap tidak tepat sasaran dan jadinya hanya seperti buang-buang anggaran saja. Dan selain program makan siang gratis, Danantara juga sangat-sangat mengkhawatirkan karena tujuan pembentukannya tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Karena kalau tujuannya hanya untuk supaya ini terkonsentrasi ya, kemudian disatukan agar dividen BUMN nanti bisa disalurkan untuk proyek-proyek pemerintah dan sebagainya, nggak perlu Danantara gitu ya. Nggak perlu, ngapain ya, tinggal di penugasan saja gitu, langsung pembiayaan. Tapi Danantara ini dalam sudut pandang para pengusaha atau para naga yang ada di Indonesia ini dicurigai bahwa nantinya ini hanya akan dijadikan alat untuk mencari tambahan hutang-hutang baru bagi pihak pemerintah. Ya karena kalau melihat perusahaan-perusahaan bank seperti BNI, Mandiri, BRI, itu kan memang terlihat besar sekali uangnya. Ribuan triliun memang yang ada di sana, tapi itu bukan uang mereka, gitu kan. Itu kan uang milik rakyat atau nasabah yang dititipkan di sana atau disimpan di sana. Jadi nggak bisa kemudian digunakan oleh pihak pemerintah untuk dicairkan untuk proyek-proyek nasional gitu. Karena kalau itu terjadi, itu akan merusak atau mengganggu perputaran uang yang ada di perbankan. Jadi aneh kalau kemudian perusahaan-perusahaan bank yang ada di Indonesia itu juga masuk ke Danantara. Karena nantinya jadi kayak kacau gitu. Kalau cuma mau bicara soal dividen, ngapain memasukin
perusahaan-perusahaan bank ini. Jadi itu terlihat sangat tidak efektif sekali, sehingga ini menimbulkan kecurigaan bahwa ini nantinya hanya akan dijadikan jaminan untuk mendapatkan hutang yang lebih besar di masa yang akan datang. Jadi ya kalau jaminannya besar, 14.000 triliun, ya mungkin bisa ngambil setidaknya 1.000 triliun misalkan gitu ya. Ya kalau tujuannya itu juga kemudian membahayakan, karena terlihat tidak ada upaya-upaya dari pihak pemerintah nantinya untuk berpikir lebih efektif dan strategis untuk memikirkan proyek nasionalnya. Bahwa kemudian para politisi kita, para pejabat kita bisa berkelit di media gitu ya, coba menenangkan dan coba meyakinkan bahwa ini bagus dan sebagainya, ya para pengusaha atau orang-orang yang punya uang dan investor itu pasti punya sudut pandang dan penilaian pribadi yang tidak mudah digoyah dengan pernyataan-pernyataan dari para politisi. Jangankan cuma pernyataan, Dasko ke BI aja, Bursa Efek Indonesia, itu ya nggak mengubah apa-apa. Tetap turun sahamnya gitu. Jadi ya inilah yang kemudian menimbulkan tanda tanya, sebenarnya ini mengarah kemana. Dan ada beberapa bahasan yang tidak bisa saya bahas di sini, tapi pada intinya pernyataan pejabat-pejabat kita itu nggak membantu gitu, karena ya pengusaha-pengusaha itu punya analisa sendiri dan terus menganalisa risiko-risiko yang terbaru dan bisa disesuaikan dengan situasi terakhir. Dan pada prinsipnya mereka ketika berinvestasi, ketika berusaha, ya pasti tujuannya adalah untung. Nah kalau itu tidak menguntungkan, maka mereka akan mencari negara lain atau mengalihkan investasinya, atau setidaknya itu menghentikan atau menstop investasi baru di tahun ini. Dan itu akan menimbulkan masalah yang sangat besar di kalangan masyarakat. Mungkin Presiden Prabowo bisa bilang, ya masyarakat tidak punya saham, ya kan? Saham itu bagi masyarakat kecil judi dan sebagainya. Bisa saja beliau mengatakan seperti itu dan kemudian diyakini oleh masyarakat kita. Tapi faktanya gitu ya, yang namanya masalah ekonomi itu tidak kemudian terpisah-pisah. Ini menjadi satu kesatuan. Yang kalau ada masalah di atas, ini merembet kemana-mana sampai ke bawah, gitu kan. Ini karena dari sisi teori sederhana, kalau tidak ada investasi baru, maka gimana caranya untuk menyerap lapangan pekerjaan atau angkatan kerja baru yang setiap tahun itu ada? Gimana caranya? Jadi kalau sekarang investor-investor itu sedang menunggu atau mengambil uangnya dan mengalihkan kepada luar negeri, atau menstop atau tidak menambah investasi baru, itu akan berpengaruh sekali kepada angka pengangguran atau angkatan kerja baru kita yang nantinya tidak terserap. Nah, situasi hari ini dalam sudut pandang atau kacamata mereka itu jauh lebih buruk dibandingkan Orde Baru. Karena terjadi upaya untuk membangkitkan dui fungsi TNI, tapi secara perencanaan nampak tidak jelas. Seandainya secara perencanaan itu jelas, bagus seperti Pak Harto dulu, ada goal atau target yang coba dicapai dan kemudian dijaga oleh prajurit-prajurit TNI, mungkin itu akan tercapai, mungkin akan mudah terlaksana. Tapi kalau tanpa perencanaan yang jelas seperti sekarang, tidak detail maksud dan tujuannya apa, target atau sasarannya berbeda, atau bahkan kemudian salah sasaran, tidak tepat sasaran, jadi kayak percuma prajurit TNI kemudian ditempatkan di posisi sipil. Nah, pertanyaannya kemudian, kenapa semua ini bisa terjadi kekacauan dan tidak bisa dipahami? Ya karena nampaknya transisi dari Jokowi ke Prabowo itu jauh-jauh lebih buruk dibandingkan transisi SBY ke Jokowi. Transisi SBY ke Jokowi, sekalipun Ibu Mega nggak nyapa dengan SBY, sekalipun ini adalah dua kubu yang berbeda, ideologi politik atau berbeda pemikiran politik, dan ini adalah memang kubu yang sedang berseberangan sejak tahun 2014 lalu, tapi transisinya itu jauh lebih mulus dan lebih cepat. Karena ya SBY selesai, kemudian Pak Jokowi naik dan kemudian mengubah peta, cepat sekali diubah, dan itu membangkitkan kepercayaan para investor atau pengusaha yang ada di Indonesia. Oke, kita berfokus kepada Jokowi, SBY selesai. Tapi hari ini situasinya adalah para pengusaha nampak kebingungan karena meskipun Prabowo sudah dilantik sebagai presiden, tapi nampaknya pengaruh Jokowi masih sangat besar sekali. Selain itu, Presiden Prabowo nampaknya juga masih menunggu atau berharap bisa
mengajak PDI Perjuangan untuk bergabung, sehingga tiga kekuatan ini itu dianggap sama, dianggap sama pihak pengusaha ini. Jadi inilah yang kemudian menimbulkan ketidakpastian, karena para pengusaha jadinya menerka-nerka, ini sebenarnya kita mau ngikut yang mana gitu ya. Bahwa presidennya sudah berganti dan sebagainya, iya, tapi pengaruh Jokowi juga masih ada. Dan pengaruh PDI Perjuangan yang sampai hari ini masih diam, itu juga masih kelihatan cukup membingungkan. Nah, inilah yang kemudian terjadi ketidakpahaman, ketidaksesuaian antara apa yang terjadi, apa yang disampaikan, dan apa yang digagas, dan apa yang terjadi di lapangan. Karena kelihatannya saja keberlanjutan, tapi faktanya hari ini benar-benar sama sekali tidak ada keberlanjutan itu. Karena semua dirombak habis. Wakil menteri jauh lebih banyak dibandingkan era Jokowi misalkan. Efisiensi anggaran, pemotongan anggaran terjadi di hampir semua kementerian, dan itu berdampak kepada masyarakat di bawah gitu. Jangan dikira itu hanya di kalangan PNS saja. Itu berdampak ke hotel, restoran, dan daya beli masyarakat yang kemudian menurun, efek dari pemotongan anggaran yang dilakukan sangat ugal-ugalan itu. Dan itu tidak terjadi di eranya Jokowi. Ini sama sekali bukan keberlanjutan, dan ini bukan atau tidak pernah sama dengan eranya Jokowi. Apalagi dengan kemudian sekarang disahkan Undang-Undang TNI, akan ada juga Undang-Undang Kejaksaan yang masih RUU sekarang, dan kemudian ada makan gratis yang nampak semuanya serba TNI, dan itu benar-benar menjadi satu kebingungan baru gitu. Jadi katanya keberlanjutan, tapi kelihatannya kok enggak berlanjut sama sekali gitu, sehingga orang-orang jadi tidak paham ini bagaimana cara mereka membangun usaha atau memulai usaha di rezim yang baru ini. Ini nampaknya harus dipikirkan oleh tim Presiden Prabowo dan sekelilingnya. Mereka kebingungan, ini kita mau main apa? Ibarat orang masuk ke dalam sebuah ruangan, kita nggak tahu mau main apa gitu. Apa yang harus disiapkan, apa yang harus dilakukan. Dan kabar buruknya gitu ya, beberapa pengusaha nampaknya sudah mulai ancang-ancang untuk tidak bermain lagi di sini, setidaknya sampai tahun 2029. Mereka sudah berpikir soal berinvestasi atau bermain di luar negeri. Ya, itu juga sudah terlihat bagaimana perusahaan Indonesia Airlines yang dimiliki oleh orang Indonesia tapi kantornya di Singapura, itu sudah terlihat sebagai sebuah contoh, sebagai sebuah pesan kepada pemerintah bahwa kayaknya apa yang dilakukan oleh Pak Iskandar itu juga akan dilakukan oleh beberapa orang pengusaha atau naga-naga yang ada di Indonesia. Jadi dengan kesimpulan yang seperti sekarang ini harus diperjelas dan harus terjadi sebuah persatuan atau rekonsiliasi atau penegasan terkait rezim atau Presiden Prabowo ini ke depan akan seperti apa. Dan posisi Pak Jokowi sebagai mantan presiden yang sampai sekarang nampaknya masih mencoba untuk mencari partai untuk dikendalikan, itu juga harus segera terrealisasi. Karena dengan situasi yang seperti sekarang, orang-orang yang ada di bawah itu, orang-orang para pengusaha dan masyarakat kita juga kemudian kebingungan, sebenarnya ini mau diarahkan kemana. Kalau kebingungan-kebingungan ini masih terus berlanjut, setidaknya sampai bulan Agustus 2025, maka itu akan sangat mengkhawatirkan, dan untuk memperbaikinya itu sangat butuh waktu yang mungkin akan sangat lama sekali, dan itu tidak diharapkan oleh kita semua. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.